Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan an Amr bin Sa'id. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manahala, tidak ada warisan, waladahu walidun waladahu, orang tuanya kepada anaknya, afdala, yang lebih utama, min adabin hasanin, dari warisan toto kromo yang baik. Manahala walidun waladahu afdola min hasanin adabin. Tak ada warisan wong tuanya kepada anaknya yang lebih utama daripada warisan adabin hasanin, warisan toto kromo yang baik. Banyak warisan-warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya kepada anaknya. Ada warisan harta benda, ada warisan kedudukan, ada warisan pekerjaan, ada warisan profesi yang macam-macam. Tetapi semuanya itu tak akan bisa mendekati keutamaan warisan yang diwariskan kepada anaknya toto kromo yang baik, adabin hasanin. Jika orang tuanya tidak mampu mewarisi adabin hasanin, bisa diusahakan kepada orang lain supaya dimasukkan kepada pendidikan adabin hasanin. Adabin hasanin, adabin artinya toto kromo, hasanin yang baik. Toto kromo kepada Tuhan yang Maha Esa yang baik. Toto kromo kepada Rasulnya yang baik. Toto kromo kepada dua orang tuanya yang baik. Toto kromo kepada dirinya sendiri yang baik. Toto kromo kepada sesama manusia, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun profilnya. Toto kromo kepada tanah airnya, toto kromo kepada bangsanya,
tata krama kepada negaranya. Itulah warisan yang tidak ada bandingannya yang baik. Jika anak itu tidak diberi warisan tata krama yang baik, bisa menjadi anak durhaka. Durhaka terhadap Tuhannya, durhaka terhadap Rasul, durhaka terhadap agamanya, durhaka terhadap orang tuanya, durhaka terhadap sesama manusia, durhaka terhadap tanah airnya, durhaka terhadap bangsanya, durhaka terhadap negaranya. Tata krama terhadap dirinya sendiri bagaimana? Si matanya tidak dipergunakan untuk yang tidak baik. Telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Tangannya, kakinya, hatinya, pikirannya tidak dipergunakan untuk merencanakan hal-hal yang tidak baik. Itu tata krama terhadap dirinya sendiri. Tata krama terhadap agamanya, tidak berbuat jahat mengatasnamakan agama. Kadang-kadang menggunakan dalil-dalil Al-Quran untuk menipu. Ini tidak tata krama terhadap agamanya. Menggunakan hadis-hadis Nabi untuk menipu dan menggunakan kalimat-kalimat suci untuk hal-hal yang tidak baik. Demo menggunakan Allahu Akbar dan sebagainya, itu namanya pelecehan, tidak tata krama terhadap agama. Sehingga orang lain menuduh itulah perintah agama, yang kena agamanya. Begitu pula terhadap tanah airnya, merusak, merugikan negara, itu tidak tata krama terhadap negaranya. Hanya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya sendiri. Itu anak durhaka, warga negara yang durhaka. Itulah sebabnya saya berusaha menurut kemampuan saya. Anak-anak saya pun juga anaknya warga terkesedia harus diberi warisan adabin hasanin. Seperti anak saya yang telah meninggal dunia Nuzilal. Saya ajak kemana-mana untuk melakukan pemandangan. Dan pernah saya ajak masang patok dengan Pak Bari serta Haji Fauzi, Mahmud dan saya masang patok di Gunung Mulyo, saya masang patok di Gunung Tidar, saya masang patok di Gunung Serambil demi untuk keselamatan bangsa Indonesia. Waktu itu tanah Jawa terancam tsunami besar. Itu saya mengajari supaya mencontoh, meninggalkan adabin hasanin terhadap tanah air itu. Begitu pula tahun 2005 anak saya ajari adab hasanin keluar negeri.
supaya tahu perbedaan bagaimana bangsa lain terhadap bangsa kita. Bangsa keliling ke 14 negara dengan mencari tulisan Nasru minallah wa fathun qarib. Takdir Allah. Dia meninggal masih muda. Setelah meninggal, saya cari apa yang ditinggalkan. Mempunyai tinggal. Kemudian meninggalkan uang beberapa puluh juta. Uang itu saya pergunakan. Uang ini harus dipergunakan untuk membangun monumen lagu kebangsaan Indonesia. Ini tata krama terhadap tanah. Sebab di Indonesia ini satu-satunya lagu yang keramat hanya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penyusunnya masih muda. Penyusunnya itu pemuda Muslim, kurus, kering papa, kurus badannya, kering, tidak ada sumber kehidupan. Fakir, papa tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai istri, dan tidak mempunyai keturunan, yaitu Wage Supratman. Tapi di dalam kekeringan dan kekurusan itu mengandung kecintaan yang mendalam terhadap Tuhannya, kecintaan terhadap bangsanya, kecintaan terhadap tanah airnya, kecintaan terhadap negara yang dicita-citakan. Sehingga kecintaannya itu terpendam di dalam jiwanya, membentuk butir-butir kalimat teruntai menjadi lagu kebangsaan Indonesia yang keramat.